Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Babe Rahman. Pada episode kali ini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang materi bagaimana melunasi hutang dengan membayar pokoknya. Jadi berkaitan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 garing OJK titik 03 garing 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang relaksasi kredit. Jadi bagi Bapak Ibu yang saat ini pinjamannya menunggak di 4 bulan, 5 bulan seperti itu, biasanya akan didatangi oleh petugas bank untuk ditawari yang namanya restrukturisasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang posisinya memang saat ini tobat riba, kemudian ingin menghentikan pembayaran ribanya, seringkali menghadapi kegalauan antara menerima restrukturisasi itu sendiri atau menolak. Karena biasanya dari petugas bank akan menyampaikan bahwa bila Anda menolak restrukturisasi ini, maka yang akan terjadi adalah penyelesaian melalui saluran hukum. Biasanya akan ditakut-takuti seperti itu. Sementara di sisi lain, bila Bapak Ibu menerima penawaran restrukturisasi itu, maka tentunya akan kembali masuk ke jurang riba lagi. Sementara bisa jadi menunggak kemarin itu bukan semata-mata memang keinginan untuk tidak membayar, atau dengan bahasa lain bukan semata-mata karena memang tidak mampu membayar, tapi memang karena tobat riba kemudian menggunakan strategi dengan cara menunggak. Nah, bila posisi yang terjadi demikian, perlu Bapak ketahui bahwa program relaksasi kredit itu, atau yang sebenarnya istilah biasanya itu adalah restrukturisasi kredit, itu memang sebelum adanya wabah COVID-19 ini sudah ada program restrukturisasi itu. Cuman dengan bahasa baru yang diistilahkan dengan relaksasi kredit itu bukan hal baru, jadi sebenarnya itu adalah bentuk restrukturisasi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa restrukturisasi itu bukan cuma sekedar perpanjangan jangka waktu ya. Di sana ada bisa berupa perpanjangan jangka waktu, bisa berupa penurunan suku bunga, bisa merubah skema pembayaran, bisa berupa penundaan pembayaran sama sekali, dan bisa juga berupa misalnya pembayaran pokok tertunggak, pembayaran tunggakan pokok atau pembayaran tunggakan bunga, atau bisa juga penambahan plafon kredit seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini ditawari oleh bank untuk restrukturisasi, saya menganjurkan untuk diterima. Ya, penawaran itu diterima, tapi Bapak Ibu yang mensyaratkan, oke Pak, saya mau restruk, tapi saya maunya bukan sekedar membayar bunga saja gitu. Kan biasanya bank mau menangnya sendiri gitu ya. Jadi restrukturisasi itu penundaan pembayaran pokok tapi mewajibkan setiap bulan bayar bunga. Nah, itu jangan mau. Bapak Ibu jangan mau, karena pilihannya banyak. Tapi bank itu mau enaknya sendiri. Biasanya diarahkannya seperti itu. Penundaan pembayaran pokok tapi masih melakukan pembayaran bunga. Ingat, penundaan pembayaran yang pinjaman yang lalu, yang menunggak yang lalu, itu tetap harus dibayar. Sementara perpanjangan restrukturisasi itu sendiri itu justru menambah beban baru, karena yang Bapak Ibu akan bayarkan setelah restrukturisasi terjadi itu adalah bunga baru terhadap tunggakan pokok dan terhadap tunggakan bunga yang terjadi saat ini. Itu hanya pending, ditunda, dan nanti pada akhirnya setelah restrukturisasi selesai, misalnya 6 bulan atau 1 tahun kemudian, maka mulai lagi membayar. Bahkan tunggakan pokok dan tunggakan bunganya harus dibayar lagi. Nah, sebenarnya itu bukan stimulus ya, kalau saya bilang itu cuman menyiasati saja gitu. Sebenarnya
nggak adil seperti itu. Jadi saran saya yang harus dilakukan adalah pilihan poin pembayaran tunggakan pokok. Jadi restruknya itu mintanya untuk penjadwalan pembayaran tunggakan pokok. Jadi restrukturisasi itu tidak berarti harus riba baru, tidak berarti harus membayar riba lagi, tidak harus seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ditawari restrukturisasi, tadi saya sampaikan diterima. Karena memang betul, kalau Bapak Ibu menolak restrukturisasi, bisa jadi yang terjadi adalah bank melakukan penyelesaian melalui saluran hukum. Artinya karena Bapak Ibu menolak restruk, maka akan diusulkan dengan penyelesaian melalui lelang. Nah, maka dari itu saya menyarankan agar restrukturisasinya diterima, tapi yang diperjanjikan baru itu adalah penjadwalan pembayaran tunggakan pokok. Itu. Jadi bilang, oke Pak, saya mau restrukturisasi, tapi terhadap tunggakan bunga dan denda yang belum terbayar, saya minta di stop dulu. Alasannya apa? Alasannya kapan utang saya selesai? Kalau saat ini saya membayar bunga aja nggak bisa, maka bunga akan menumpuk. Pada saat saya mulai membayar, maaf, pada saat saya direstrukturisasi kemudian saya harus bayar bunga, artinya saya hanya melakukan hal yang tidak berarti, tidak menurunkan hutang saya. Saya hanya menguntungkan Anda di satu sisi, tapi tidak menguntungkan di sisi saya gitu. Sedangkan restrukturisasi kredit itu harus dipahami bentuk win-win solution, bentuk jalan keluar untuk memberi keuntungan bersama, baik terhadap nasabahnya maupun terhadap bank. Saat ini restrukturisasi itu hanya menguntungkan pihak bank yang lebih banyak diuntungkan. Pihak debitur apa yang diuntungkan? Hanya kolektibilitasnya kembali menjadi kolektibilitas lancar. Nah, kalau Bapak Ibu saat ini posisinya sudah tobat riba, nggak penting itu kolektibilitas. Mau kolektibilitas lancar, mau diragukan, mau kolektibilitas macet, nggak penting. Karena memang tujuan kita adalah tidak akan beriba lagi. Nah, kalau saat ini kita sudah berhijrah untuk tidak lagi beriba, maka nggak usah peduli dengan kolektibilitas. Biar nanti saya nggak bisa utang lagi, memang saya pengennya biar nggak utang lagi, gitu ya. Saya nggak butuh riba lagi, gitu. Nah, jadi kalau restrukturisasi ditawari dari bank, terima saja. Tapi sampaikan, saya mau restrukturisasi, tapi bentuknya adalah penjadwalan pembayaran tunggakan pokok. Ya, Bapak Ibu ya, bukan pembayaran bunga. Jangan mau kalau kemudian dijadwalkan untuk penjadwalan pembayaran bunga lagi. Kemudian kalau saat ini ibu atau bapak tidak ditawari, ibu atau bapak yang minta, pakai surat tertulis. Sampaikan bahwa dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini, maka berimbas pada dunia usaha tanpa terkecuali pada bisnis saya. Oleh karenanya kami minta untuk dilakukan restrukturisasi terhadap kredit saya gitu. Nah, ingat ya Bapak Ibu, yang bisa minta restrukturisasi itu untuk pinjaman yang belum dikategorikan pinjaman macet. Artinya masih kolektibilitas 1, 2, 3, maksimal 4. Kolektibilitas 5 biasanya sudah nggak bisa. Pinjaman yang sudah extra comptable atau pinjaman yang sudah dihapus bukukan tidak bisa direstrukturisasi. Nah, maka dari itu saya tadi sampaikan, bukan mengharamkan restrukturisasi, justru kalau tidak ditawari, minta. Restrukturisasi tidak berarti memperpanjang hutang riba. Restrukturisasi tidak berarti membayar hutang riba lagi, membayar bunga riba lagi. Yang diancam Allah Subhanahu wa taala adalah bila masih membayar riba. Nah, kita masalah terhadap utang itu wajib diselesaikan. Bahkan menyegerakan melunasi hutang itu malah dianjurkan. Jadi bila saat ini
Bapak Ibu tidak ditawari, minta bikin surat secara tertulis, minta restrukturisasi dengan skema penjadwalan pembayaran tunggakan pokok. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa hal yang seperti itu kurang dipahami oleh teman-teman, saudara-saudara semua. Kebanyakan teman-teman Bapak Ibu semua memahami restrukturisasi itu penjadwalan utang dengan membayar kembali utangnya dengan membayar bunga baru. Tidak harus seperti itu. Banyak skemanya. Dan memang tidak setiap bank mungkin mau menerima itu, karena restrukturisasi itu kalau pembayaran tunggakan pokok mereka tidak mendapatkan penghasilan bunga dari situ. Tapi yakinkan bahwa ini bagian dari solusi. Jangan sampaikan, kapan utang saya rampung? Kapan Anda pengen berurusan dengan saya segera selesai? Kalau saya wajib bayar bunga lagi. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk menutup biaya operasional saja nggak cukup, saya harus bayar bunga lagi. Kalau memang bank, ingat, pahami ya, hubungan keperdataan bank dan nasabah adalah kesetaraan. Jadi ketika terjadi masalah, itu problem bank dan nasabah, bukan problem nasabah saja. Seringkali bank memperlakukan nasabah yang macet itu seolah-olah seperti pesakitan, mengintimidasi, menekan, mengancam, dan sebagainya. Ingat, hubungannya adalah kesetaraan. Jadi ketika ada masalah dengan kredit macet, Bapak Ibu, tuntut bahwa ini kita carikan solusi, ini masalah kita bersama. Nah, seperti itu kira-kira, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi-materi saya berikutnya.